masih bisa. Oke. Nah, ini pemimpin ya. Kadang pemimpin itu sering orang menyebutnya pemimpin itu dilahirkan. Ya. Tapi kalau manajer itu videonya dimatikan. Boleh ya. Ini mudah-mudahan masih bisa. Next time saya akan matikan. Ya. Ya. Kalau memang tidak bisa nanti saya matikan ya. Oke, saya lanjutkan mumpung masih bisa. Nah, kadang pemimpin itu dilahirkan gitu ya. Kemudian kalau dilahirkan dengan oleh alam gitu ya, mempunyai bakat tertentu gitu ya, yang berdasarkan biasanya terah keturunan gitu kalau pemimpin. Tapi kalau manajer itu by system gitu ya. Orang yang tidak memiliki terah kepemimpinan ya, itu bisa saja menjadi manajer dan bahkan banyak gitu ya, asalkan dia mau berusaha, mau bekerja keras. Nah, ini kita lihat ya, kepemimpinan adalah suatu proses memotivasi pihak lain untuk bekerja sesuai tujuan tertentu ya. Ini apa? Halo? Halo? Halo, suara saya masih ada ya? Oke, saya matikan videonya. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa pendekatan gitu ya. Pendekatan gaya manajerial atau managerial style ya. Pendekatan gaya manajerial itu pola perilaku yang dilakukan manajer dalam berhubungan dengan bawahan. Ada yang otokratis. Ini biasanya atasan selalu memberi perintah dan menuntut bawahan untuk mematuhi tanpa banyak bertanya. Ya. Kemudian demokratis. Ini biasanya minta pendapat, ya, pendapat dengan karyawannya sebelum memutuskan. Kemudian free rein, ya, fungsinya bertindak sebagai penasihat bagi bawahan, di mana bawahan memiliki kuasa untuk mengambil keputusan. Nah, ini mereka terserah bawahannya, gitu ya, mau melakukan apa, tapi tetap dalam koridor pencapaian laba harus ada gitu. Nah, yang kedua pendekatan kontingensi ya, atau the contingency approach ya. Meningkatkan apresiasi pada kompleksitas masalah manajerial dan penyelesaiannya. Nah, ini berasal dari gitu, karena kompleksitas gitu ya, karena kompleksitas atau begitu banyaknya permasalahan di perusahaan gitu ya, maka manajer atau pemimpin yang diperlukan adalah pemimpin yang bisa memahami perubahan gitu, kemudian mengambil keputusan bersama-sama dengan stafnya tengah kompleksitas masalahnya untuk tetap pada pencapaian tujuan gitu ya. Berbagai macam masalah ada, nah, tetapi going concern atau kelangsungan hidup perusahaan harus tetap dipertahankan ya, sehingga perusahaan tetap jalan. Nah, misalnya menaikkan gaji akan menurunkan turnover pada perusahaan yang memberikan gaji sangat rendah ya. Turnover itu adalah tingkat orang berhenti bekerja gitu ya. Ya, kalau gaji dinaikkan maka turnovernya tidak, tapi kalau gajinya rendah, orang akan berpaling ke
perusahaan lain. Oke. Nah, ini motivasi dan kepemimpinan pada abad 21, ya. Perubahan pola motivasi. Nah, ini kita lihat ya. Kecenderungan penghargaan yang reward itu penghargaan yang berbeda dari di generasi sebelumnya. Nah, hari ini atau saat ini ya, reward dalam bentuk uang tidak lagi menjadi motivator utama gitu ya. Walaupun bagi sebagian tadi kita lihat di piramida Maslow masih banyak orang yang seperti itu gitu ya. Nah, tapi hasil riset menyatakan bahwa uang itu bukan yang utama, tapi karyawan bekerja butuh fleksibilitas. Ini hampir 67%. Nah, pakaian, kebebasan menggunakan pakaian di tempat kerja itu 56%. Kemudian akses internet yang tidak terbatas, ya. Ini hampir 51%, artinya 51% pekerja, lebih dari setengahnya itu tergantung dengan bisnis internet. Artinya jaringan sangat dibutuhkan gitu ya. Kemudian kesempatan untuk telekomut, artinya bisa melakukan tele itu berhubungan ya. Kemudian waktu tidur ya. Mereka minta waktu tidur itu ada gitu ya. Misalkan kalau istirahat itu dari jam 12 sampai jam 1, mereka minta setengah jam lagi gitu. Nah, kemudian di sini ada tambahan pijat gitu ya. Nah, kemudian ada day care ya. Day care itu hari bersama biasanya. Nah, yang terakhir itu mesin pembuat kopi dan kesempatan untuk membawa hewan peliharaan ke tempat kerja. Nah, ini walaupun di tempat kita di Indonesia ini tidak boleh, tapi survei menyatakan bahwa 23% mereka motivasinya adalah nyaman bekerja kalau ada atau boleh membawa hewan peliharaan. Nah, perubahan pola kepemimpinan ya, changing pattern of leadership ya. Kalau tadi ada gaya autokrat, otoriter, pokoknya atasan memberi perintah laksanakan. Nah, sekarang tidak ya. Sebaliknya gaya manajerial mengarah pada demokratis yang berfungsi sebagai pelatih ya. Sering kita dengar gitu ya, ungkapan seperti ini, orang itu sifatnya ngebosi gitu ya, atau orang itu sifatnya seperti bos saja gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu hari ini sudah mulai ditinggalkan. Mereka mulai mengarah pada gaya demokratis. Nah, ini yang saya tadi di awal saya bilang sedikit ramai adalah ini, hubungan industrial. Ya, ini yang kita bahas, pengertian dan arti hubungan industrial, evolusi, sarana, perkembangan serikat pekerja, tawar-menawar kolektif, kemudian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Ini ramai, sebenarnya ramai sekali ini. Ya. Nah, secara umum didefinisikan ya, hubungan industrial itu sebagai suatu subjek studi yang membahas sikap dan perilaku orang dalam organisasi kerja di mana mereka hidup ya. Antara orang dan organisasi di mana mereka hidup, artinya di mana mereka melakukan kerjaan ya. Hubungan industrial berusaha menjelaskan pola kerjasama antar karyawan dan bawahan, antar manajer dan atasannya, topnya lagi ya, atau top manajer bawahan, stafnya ya. Kemudian menjelaskan juga mengenai konflik ya, dan penyelesaian konflik antara pekerja dan pengusaha.
faktor-faktor apa saja yang menentukan performa organisasi, baik dari segi produk sampai kepuasan dan ketidakpuasan orang di dalamnya. Kemudian memperhatikan hubungan antara industri dengan masyarakat, ya, membandingkannya dengan hasil-hasil studi skala internasional. Nah, ini yang saat ini jadi benchmark atau pembanding. Nah, ini sifatnya itu gerak langkahnya gitu ya, gerakan atau tahapan-tahapan dan filosofi munculnya hubungan industri di Indonesia. Yang pertama itu revolusi industri ya pada pertengahan abad 18. Nah, ini pada saat ini orang sudah mulai mengenal yang disebut mesin gitu ya. Abad 18. Nah, atau sudah mengenal alat-alat yang bisa membuat revolusi tidak sama dengan revolusi. Kalau revolusi itu mengarah kepada gerakan senjata, ya. Revolusi itu mengarahnya ke gerakan senjata, peperangan, ya, atau sesuatu yang sifatnya destroy, merusak gitu ya. Tapi kalau evolusi itu perjalanan sejarah gitu ya. Evolusi itu keterkaitan waktu, ya, atau histori atau sejarah gitu ya. Ya, misalkan evolusi manusia dari nenek moyang kita sampai hari ini, ya, itu mulai dari yang paling tinggi sampai dengan posisi kita seperti ini ya. Nah, evolusi itu lebih mengarah kepada histori, sejarah, kemudian perubahan bentuk gitu ya. Nah, hubungan konflik yaitu antara pengusaha dan pekerja. Nah, ini mereka saling adu kekuatan ya. Jadi kekuatan terbesar selalu berada di tangan para pemilik modal. Nah, itu otomatis ya. Mandor-mandor ya, atau para tuan tanah gitu ya. Kemudian karena saling bentrok, maka mereka membuat yang namanya serikat pekerja yang ditujukan sebagai penyeimbang kekuatan. Abad 19 yaitu ketika paham Marxis atau Marxisme muncul ya. Nah, hubungan antagonis ini peran yang berlawanan ya. Peran yang sangat jahat kalau di sini. Antagonis itu sombong ya. Pengusaha atau kelas atas merupakan pihak yang jahat dan kelas pekerja merupakan pihak yang teraniaya. Jadi sesuatu sudah antara majikan dan pekerja itu sudah memposisikan bahwa sesuatu yang di atas, sesuatu yang di bawah gitu ya. Nah, muncullah serikat pekerja karena kekuatannya banyak, maka serikat pekerja merupakan kekuatan atau alat dalam perjuangan kelas pekerja. Nah, di Amerika ya, upaya untuk mengurangi konflik ya, ini di Amerika, di beberapa negara. Nah, Amerika melakukan yang namanya joint consultation itu. Pengusaha dan pekerja saling berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah. Karena ending dari perusahaan adalah laba, maka mereka saling berkonsultasi, ya, mau tidak mau, sehingga tujuan utama perusahaan tercapai. Nah, Jepang melakukan bipartit, menangani permasalahan antara kedua pihak menggunakan lembaga yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja. Ya. Pengusaha, kemudian ada pekerja bipartit. Ya. Nah, Jerman gitu ya. Jerman melakukan usaha melakukan namanya co-determination atau determination ini penentuan ya